Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kemunafikan dalam kepemimpinan antara retorika dan realita. Dalam panggung kekuasaan di Indonesia, terdapat sebuah narasi yang menggambarkan ketidaksesuaian antara pernyataan dan tindakan Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Pada tahun 2019, Jokowi pernah menyatakan sikap tegas untuk memberantas penyalahgunaan kekuasaan melalui lembaga-lembaga seperti KPK dan Polri. Namun, realitasnya berbeda, di mana Presiden Jokowi secara konsisten tidak pernah mengintervensi proses hukum dalam kasus-kasus besar yang menarik perhatian publik. Sikap ini, meskipun terlihat sebagai upaya menjaga independensi lembaga penegak hukum, justru menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Presiden dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan. Apakah ini ciri-ciri kemunafikan dari seorang pemimpin? Ketidakkonsistenan ini mencerminkan sebuah drama yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat, layaknya penonton yang terpukau oleh pertunjukan di atas panggung. Rakyat mungkin tidak menyadari bahaya yang mengintai di bawah kursi mereka, komitmen anti korupsi yang lemah dari seorang presiden, seperti yang terlihat dalam kasus Jokowi, bisa menjadi api yang perlahan-lahan melalap fondasi demokrasi, Pancasila, dan keadilan. Seorang presiden dapat turun tangan langsung dalam mengatasi kejahatan, namun harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan aspek hukum dan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta negara hukum. Contoh paling terkenal adalah upaya Presiden Johnson pada tahun 1965, di mana dia memulai War on Crime yang membentuk komisi kejahatan yang menghasilkan perubahan besar dalam pendekatan federal terhadap penegakan hukum dan pengendalian kejahatan di Amerika Serikat. Ini menjadi preseden bagi keterlibatan langsung Presiden dalam mengatasi kejahatan di tingkat nasional. Hal ini membuka jalan bagi kebijakan-kebijakan selanjutnya seperti War on Drugs yang dicanangkan oleh Presiden Nixon dan inisiatif-inisiatif serupa oleh presiden-presiden berikutnya. Meskipun kontroversial, upaya Johnson ini mengubah lanskap penegakan hukum di Amerika Serikat secara fundamental, meningkatkan peran federal dalam isu-isu yang sebelumnya dianggap sebagai tanggung jawab negara, bagian dan lokal. Dampaknya masih terasa hingga hari ini dalam bentuk program-program federal yang berkelanjutan dan pendanaan untuk inisiatif penegakan hukum lokal. Diketahui, War on Crime berkontribusi pada peningkatan dramatis populasi penjara Amerika Serikat yang naik 700% sejak 1970. Lantas, apakah mungkin pemerintah Indonesia khawatir penjara akan penuh jika terjadi reformasi di bidang hukum, misalnya dengan sistem kepakaran atau expert system? Kemunafikan seorang pemimpin yang ditunjukkan melalui ketidaksesuaian antara perkataan dan tindakan dapat sangat membahayakan masyarakat. Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, masyarakat perlu lebih kritis dalam menyikapi pernyataan dan kebijakan pemerintah. Mereka harus menyadari bahwa apa yang terlihat di permukaan mungkin hanyalah sebuah pertunjukan, sementara masalahnya yang lebih serius tersembunyi di baliknya. Sikap Jokowi yang terkesan bermain aman dengan tidak berhadapan langsung dengan partai-partai politik di sekitarnya dalam isu pelemahan KPK, misalnya, bisa dilihat sebagai bagian dari drama kekuasaan yang lebih besar. Pada akhirnya, narasi ini mengingatkan kita akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat harus tetap waspada dan tidak terlena oleh retorika pemerintah yang mungkin hanya merupakan bagian dari sebuah pertunjukan yang lebih besar. Hanya dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, api yang mengancam di bawah kursi penonton dapat dipadamkan dan demokrasi yang sejati dapat terwujud.
Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami